persamaan perjuangan. Misal kayak kawan-kawan bilang, kita anak lembaga, gue juga anak lembaga kemahasiswaan. Kita Jadi bahkan sporadis, lebih Bang? ngeri. Ini gerakan yang sangat sporadis. Gerakan yang modelnya gerakan media sosial. Gitu loh, media sosial. Tapi gini, apapun yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa harus kita hormatin, jangan tidak. Tapi Kata-kata stigma yang berkaitan dengan untuk mensyirikkan gerakan mahasiswa, jangan. Gitu loh. Tapi Saya pemerintah tidak- berkatakan ada yang menunggangi, Bang. Ya, ini kan persepsi. Dalang dari ini kita tahu. Tadi statement dari Pak Yasona saya catat dikit, who design it? Ya, Ada yang mendesain ini semua terjadi. Artinya kan ada orang di balik ini semua. Bagaimana menjawab soal ini? Siapa sebetulnya, Bang? itu kan mungkin Pak Yasona Lawli punya data yang bisa dia pertanggungjawabkan. Tapi kami juga dalam hal ini memang ya kawan-kawan mahasiswa ini kan mungkin tidak memahami peta politiknya. Ketika mereka klaim bahwa kami ini perjuangkan apa yang diinginkan rakyat. Peta politik Rakyat apa yang tidak tahu dipahami oleh mahasiswa? Kalau menurut Abang peta politik mahasiswa, Abang mengatakan gini, peta gini, politik. Bang. Sebentar, saya ke Bang Emmanuel dulu. Peta politik apa yang menurut Abang mahasiswa tidak pahami? Persoalan gini, persoalan isu. Isu ini bukan isu rakyat. Rakyat tidak ngerti ini persoalan KUHP. Ini persoalan NGO kok. Sebentar, Gini. Kita dengar dulu, kita dengar dulu. Kita dengar dulu Fauzul. Kita dengar dulu Fauzul. Ya. Paham soal itu sekali. Kita tidak pernah mau ketemu dengan isu NGO. Kedua, Oke. isu rakyat yang rakyat tahu cuma persoalan apa? Bagaimana mendapatkan pendidikan gratis, bagaimana mendapatkan lapangan pekerjaan, dan satu isu politiknya. Oke, Bang. Turunkan Soeharto dan hentikan Oke, junta Bang. militer. Itu doang. Iya. Oke. Nah, hari Sebentar, ini yang kita lihat, Kita isu dengar mahasiswa itu RUU-KUHP itu 120 tahun, itu Oke. produk kolonial. Iya. Saya Kok boleh kalian malah bicara? berpihak pada orang Belanda? Saya Oke, bilang, kita kasih ke Fauzul. RKUHP bukan isu rakyat. Saya rasa itu keliru. Saya rasa itu keliru. Bicara tentang bukan hanya bicara tentang Kelirunya di bukan- mana? Sebentar, bukan Kita bicara dengar hanya dulu Bang sebagai Immanuel, mana, kita bukan dengar hanya dulu Bang bicara Immanuel. tentang hal-hal yang tadi Abang sebutkan, bukan hanya itu. Sekarang gini sih, perspektif pembuatan hukum ya di negara ini selalu buat lalu diberikan kepada masyarakat. Bukan begitu. Seharusnya kita memahami bagaimana kearifan lokal di masyarakat. Seharusnya kita memahami bagaimana kaum miskin yang tertindas, bagaimana orang yang buta hukum. Kalau perspektif penguasa baik DPR maupun presiden itu bicara tentang hukum adalah selalu seperti Abang tadi, saya rasa Indonesia akan selalu mudah penguasanya mengkriminalisasi masyarakat tertindas, masyarakat miskin, masyarakat yang buta hukum. Di mana kriminalisasinya? Ngawur. Kita dengar Oleh dulu, sebab Bang. itu, Dari statement tadi apa ya, kriminalisasi? oleh sebab itu sebentar, Iya, ini kan RKUHP. KUHP bersifat publik ketika nanti sudah disahkan. Artinya seluruh masyarakat ketika melanggar itu, ya kan, maka masyarakat akan terkena efeknya. Ya. Dan itu yang saya sampaikan bahwa isu RKUHP adalah isu rakyat. Kalau tidak bicara isu RKUHP bukan masalah isu rakyat dan tidak ada keberpihakan kepada rakyat, saya rasa Abang keliru menyampaikan itu. Bukan, gini, itu digodok oleh parlemen nggak? Iya. Nggak, saya. Lantas parlemen ini dipilih oleh rakyat atau tidak? Ya saya tanya, parlemen sudah merepresentasikan rakyat atau belum? Kalau Sakit parlemen, kamu kalau Wah, gitu. gini, Sakit kalau gitu. Kita kamu. dengar Ya, Bang Arteria gini, dulu. Kita gini, kasih gini. ke Bang Saya Arteria. bisa. Bang Immanuel. Jangan sampai kamu Oke, yang berasa kita mewakili tahan dulu, rakyat, tahan ya. dulu. Kita Oke, kasih boleh ke Bang begitu juga. Arteria dulu. ya, Silakan yang Bang menjadi Arteria. soal apakah saya mau DPR kembali ke sudah topik dulu. merepresentasikan rakyat Oke, belum? dijawab Iya, sama Bang Arteria. iya, Silakan Bang. pertama, kita juga sedih kalau mahasiswa itu pertama tidak percaya sama parlemen, tidak percaya sama partai politik. Kita hidup bisa begini, ya Adinda, itu karena parlemen dan karena partai politik, ya. Bukan karena LSM, saya kasih tahu gitu. Kemudian yang kedua, ini kita bicara mengenai, saya kembali ke topik dulu lah. Masalah tunggang menunggangi. Tunggang menunggangi zamannya kami sama zaman sekarang beda. Ini kemajuan IT, medsos begitu hebat. Nggak perlu ada yang namanya kita ngumpulin dana, kemudian Jadi juga ada tunggang menunggangi pengarahan menurut dan Abang ada sebagainya. tapi dari sosmed. Itu nanti ya terkonsolidasi dalam konteks tatanan gagasan. Makanya kan pada saat ini saya katakan aksi-aksi ini ya seperti yang dikatakan Pak Eben tadi, nggak solid. Kenapa? Begitu menyatu, orangnya banyak, tapi nilai-nilai atau values yang diperjuangkannya kan beda-beda. Yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sana dan sebagainya. Itu Tapi yang tadi pertama. kata Bang Rerangkuti ada satu Kemudian benang yang merah kedua sama, ya, Bang. ya kemudian yang kedua ini kita juga katakan penyusup dan penumpang gelap. Tentunya Adinda ini nggak tahu, karena memang dia kan Siapa? Nah, dari tadi kita memperjuangkan bicara idealisme. soal Mahasiswa penumpang itu nggak gelap. bakalan tahu ada penumpang Gini, gelap. penumpang gelapnya jelas Ya. mereka yang kalah pemilu kemarin. Kedua, Oke. mereka yang
selalu menganggap demokrasi itu haram. Ketiga, mereka yang menyukai kekerasan. Oke, Itu sebentar. menunggangi. Saya Siapa ngomong itu? dulu dong, saya mau Mereka ngomong. yang Kan itu musuh tadi khilafah. udah Sebentar. dua Oke, season. oke. Tadi Saya ya, bicara kan udah penumpang dua season. gelap, Mulai mereka itu dong asli mahasiswanya. siapa penumpang gelap? Ya. Bukan. Enggak, saya tanya sama abang-abang sekalian, siapa penumpang gelap itu? Itu yang Sebutkan menggaung-gaungkan negara spesifiknya. khilafah. Siapa? Mereka yang kalah Ya, pemilu siapa? kemarin. Justru abang ketika abang menyebutkan ciri-cirinya tapi abang nggak menyebutkan secara spesifik, abang yang bisa jadi Ini memecah udah belah. spesifik gimana? Siapa? Gini sebentar ya. Kurang Saya apa? menjawab Coba lah kita ya. dengar. Siapa? Ya. Iya, siapa? Saya Kita dengar katakan, dulu, oke. Enggak sebentar saya mau Oke. ngomong. Penumpang ya. gelap itu Kita- siapa? Enggak kita sebentar tahan kamu dulu. ngomong, saya melempar. ngomong dulu ya gantian. dengar dulu. Nah, Silakan, kemudian Bang. ya tadi kan kita katakan siapa penumpang gelap. Nah, ini yang kita katakan coba penegak hukum ya dalam waktu yang secepatnya ya selesaikan. Kenapa begitu? Menko Polhukam tuh official loh mau ngomong. Pak Kopor itu official, artinya dia harus bisa membuktikan ada tidaknya Oke, penumpang official gelap. membuktikan dan itu Artinya, benar yang ada, disampaikan. Makanya kemudian sebelum itu bisa dibuktikan Bang dan Rey, diperbincangkan Bang dulu. Rey, saya mau Oke. kasih tahu Gitu ke kira-kira, agenda kan? kita juga. Oke, Jadi baik. kalau nggak Agenda ini ini soal seolah-olah oke, oke. bisa ngomong Kita nih tahan dulu, kita Jangan dengar dulu dari asumsi. tadi Ya. suara dari Asumsi. Bang Nggak pakai Ray asumsi, kita Putih. bukti dan Ya fakta. tadi penumpang ya. gelap itu siapa? Iya, dia Sebelum- lagi makanya, dilakukan penyidikan. Nah, iya, makanya, Nah, sebelum Iya, kita makanya. Kita tahan dulu buktikan. Bapak, dengarkan Sebentar. saya. Kita Nah, saya tahan mau dulu. ngomong nih, saya mau penjelasan nanti panjang. Masalah demokrasi mati. Sayang ini, zaman dulu kita ngomong demokrasi mati, iya. Sekarang ini Pak Jokowi aja dibully setiap 1 detik.